Where you going? Ya, selamat sore Sobat Pulang Kerja. Kali ini kita kedatangan desainer toys asal Malang, Mas Rino Hadi. Ya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentangnya, aku pengen tahu keterkaitan sama Gundala apa Mas? Karena ini ada kaitannya dengan Gundala, film action yang kalian tahu di Indonesia itu. Nah itu ada kaitannya dengan Mas Rino. Apa Mas? Kalau Gundala itu sebenarnya project dari studio kami yang dulu. Jadi ada namanya itu Mas Mike Yusak. Dia yang dapat ordernya. Terus saya sebagai kayak asisten gitu. Dulu dia pernah bikin Gundalanya. Terus kalau yang saya bikin musuhnya itu loh, siapa? Pengkor. Pengkor, iya. Ya, udah cuma satu kali itu. Cuma satu kali. Tapi action figur yang resmi itu buatan anak Malang berarti. Iya. Temannya sama namanya siapa tadi? Mike Yusak. Mike Yusa. Itu sama-sama berkolaborasi untuk membuat itu. Ya, itu project dari Dolanan Keren kalau nggak salah itu. Apa itu Mas? Itu brand yang bikin kayak bikin toysnya gitu loh. Cuman kita sebagai pihak ketiga buat produksi. Kok bisa arek Malang membuat itu channelnya ya apa Mas? Itu kan dari Jakarta nasional. Kok bisa nemu arek Malang? Jadi arek Malang kan sangat berpotensi gitu. Ya, ya dari komunitas sih sebenarnya. Kalau toys kan paling circle-nya orang ini itu aja kan. Terus yang di orang komunitas yang bisa memproduksi itu nggak banyak sebenarnya. Oh nggak banyak. Ya, jadi ya sampai akhirnya dapat lah channel itu ya. Terus kalau boleh tahu sampai saat ini dapat royalti nggak sih? Enggak. Udah mungkin kalau royalti ya dari Dolanan Kerennya. Oke, jadi itu ya. Terus Mas, kalau figurnya itu seperti apa Mas waktu itu? Mirip banget kah apa sampean raut wajahnya apa sampean permak atau seperti apa Mas? Oh, kalau yang itu kita udah dapat defaultnya. Iya, kita cuma memperbanyak aja. Memperbanyak aja. Oh, jadi sampean produksi? Iya. Memproduksi aja seberapa ribu itu Mas waktu itu? Enggak banyak kayaknya. Berapa dulu ya? 100 ada? Ya mungkin segituan. Oh, itu pasti sudah rate-nya udah Jakarta tapi tinggal di Malang. Slow living banget lah. Iya. Dulu aku cuma sebagai asisten aja sih. Tahun 2000 berapa Mas? Itu tahun 2000 berapa? Waktu itu? 19? Kalau Gundala itu kayaknya sebelum COVID. Kalau yang Pengkor waktu COVID itu. Oke. Itu 2019. Tapi aku pengen menarik sebelum sampean menjadi desainer toys ini. Aku pengen tahu waktu kecil Mas itu seperti apa sih dulu? Kok bisa suka mainan dan hingga menjadi desainer? Itu seperti apa Mas waktu kecilnya? Ya sama kayak yang lain sih. Aku dulu emang suka mainan, suka film kartun juga. Jadi dari situ kan ada ketertarikan ya sama hal-hal yang berbau kayak gitu. Saya juga koleksi juga dari kecil. Koleksi apa itu Mas? Koleksi mainan juga. Apa? Dragon Ball? Ya, kalau Dragon Ball baca buku sih. Kalau mainannya lebih ke... Kalau mainan dulu apa ya? Kayak robot-robotan gitu. Oh, Gundam? Bukan. Power Ranger. Power Ranger. Oh. Kalau Gundam aku malah setelah kuliah kayaknya. Setelah kuliah. Jadi cuman sampai kecil terus waktu remaja udah nggak mainan lagi. Oh iya, Malah pasti. setelah lulus kuliah baru fokus mainan lagi. Oke. Terus sampean mainan sing ngerti nggak? Masing satusan sing ini dek gitu. Kok langsung lugur sing mainan action figure sing ditelan lek satusan ini lah. Itu juga beli ya. Zaman ini Kayaknya iya. sing Goku warna hijau gitu. Yang satu warna itu ya. Iya. 90-an sih. Terus sampean kelahiran berapa Mas? Aku 92. 92. Oh, 4 tahun daripada aku. Aku 96. Oh gitu. Terus habis itu SMA, kuliah, menggeluti lagi. Ya. Apa yang membuat sampean menggeluti lagi Mas? Karena aku basicnya itu ilustrator ya. Emang suka gambar. Dulu sempat kuliah di UM DKV. DKV, oke. Dari situ kan aku suka gambar, suka bikin karakter. Terus aku juga suka mengkoleksi mainan kan. Nah dari situ aku coba iseng-iseng lah belajar sculpting sendiri. Terus aku
beli mainan namanya dulu itu 3A. 3A. Itu desainer toys dari Hong Kong kalau nggak salah. Dia Hong Kong sama Australia. Nah dari situ di Malang ini belum banyak yang mengkoleksi desainer toys. Jadi waktu itu aku sama beberapa temen bikin komunitas 3A Malang. Nah dari situ aku punya circle, ada yang 3A dari Jogja, dari Jakarta, Surabaya. Itu awalnya nanti mereka yang jadi toys designer di Indonesia. Desainer Kan dari situ. koleksi desainer toys. Koleksi desainer toys itu maksudnya seperti apa, Mas? Jadi desainer toys itu kayak mainan yang dibikin sendiri oleh seorang desainer atau seorang artis. Dia membuat sendiri karakternya, ceritanya, terus bahkan diproduksi sendiri juga. Terus dipasarkan sendiri lewat pameran biasanya. Oke. Jadi itu ibarat dia kayak membuat universe-nya sendiri. Ya, betul. Terus dia membuat kartuning action figure-nya sendiri. Ya, betul. Kayak gitu. Apa itu namanya Mas Samen waktu itu? Yang Samen koleksi? Aku dulu awalnya emang dari yaitu 3A itu. 3A, namanya 3A. 3A. Sekarang udah bubar ganti Underverse. Jadi aku emang kayak ngefans sama artisnya itu loh, namanya Ashley Wood. Aku mulai suka dari gambarnya, terus mainannya juga aku koleksi buku-bukunya juga. Sama segitunya ya. Iya. Tapi memang lingkup DKV itu yang mendukung Samen juga ya, Iya, karena betul. DKV karena ini juga untuk tugas kuliah juga mendukung lah. Ya. Akhirnya di dunia itu Samen Ya. geluti. Nah, dari situ aku pengen bikin mainan sendiri. Oke. Kayak gitu. Jadi setelah lulus Samen memutuskan, Samen langsung cari kerja atau bikin kerja sendiri waktu itu? Enggak, dulu awalnya aku freelance. Freelance. Jadi aku dulu freelance ilustrasi buku gambar anak. Terus aku juga gabung di studio animasi, dulu ada High Animation. Itu pernah sempat. Terus aku bikin studio game, mobile game, Rayon Studio. Terus dari situ aku balik lagi ke freelance lagi. Nah itu aku mulai aktif sebagai toys designer di situ. Jadi Samen perjalanannya itu 2 tahunan ya freelance itu? Ya, 2 tahunan freelance, terus 2 sampai 3 tahun lah. ya langsung independen. Terus dari situ aku sama beberapa temen bikin studio toys. Itu awal pandemi kalau nggak salah. Karena freelance jobnya nggak ada. Atau ya Ya apa? ada sih dikit-dikit. Ada dikit-dikit. Ya. Tapi untuk memutuskan untuk bikin studio sendiri itu apa Mas? Yang membuat men-trigger sampean itu? Emang awalnya yang pertama jelas dari hobi ya. Terus aku pikir kayaknya ini menarik sih kalau dikembangin lagi dari hobiku terus jadi pekerjaan. Dan aku juga menurutku ini hal yang baru gitu loh. Ya udah aku bikin studio juga sambil belajar, kan awalnya aku otodidak kan. Terus di situ aku seriusin lagi. Oke, dengan 3 orang teman. Ya 3 orang, awalnya 3 orang. Itu di rumah sampean apa di mana? Ada di Bantaran itu studionya temanku, rumahnya temanku. Di 3x4 itu. Ya 3x4 itu jadi tahun berapa studio apa namanya itu dan kapan hadirnya di Malang itu waktu itu? dulu awalnya itu namanya Psychedelic. Terus aku ganti jadi Kunikland kalau sekarang. Kunikland. Iya. Jadi studio itu namanya Kunikland. Iya. Lah terus saya mau pengen tahu. Jadi pekerjaan sampean sekarang ini seperti apa? Desainer toys itu seperti apa yang sampean kerjakan saat ini? Jadi aku bikin toys sendiri juga. Kadang aku juga gabung sama brand toys yang ada di Jakarta namanya Bisnowlize. Aku sebagai official yang bagian produksi mereka. Kayak gitu. Jadi sampean dapat pesanan gitu? Ya, pesanan juga dari Bisnowlize. Atau kadang juga artisan Indo juga ada yang baru-baru. Biasanya ya apa Mas? Dia pesan terus sampean membuat mainan atau ya apa? Ya mereka biasanya udah jadi sih desainnya. Pengennya kayak gimana, terus kirim ke saya dalam bentuk prototype. Terus aku mau perbanyak, aku painting juga.
Oh. Terus jadi mereka yang bagian apa ya, kayak menjualnya biasanya di Toys Fair. Biasanya di luar negeri. Toys Fair. Toys Fair. Di Popmart juga nggak? Kayak gitu tuh. Popmart enggak sih, cuman pernah pameran di Singapura itu acaranya Popmart. Itu punyanya sampean? Bisnolesnya. Bisnolesnya. Ya. Mainan sampean yang produksi pernah di? Ya itu. Oh itu. Kan aku jadi official produknya siapa? Bisnoles itu tadi. Itu mainan seperti apa, Mas? Apa ya, kayak ya namanya sih kalau dicari designer toys atau art toys. Jadi dia kayak apa ya, kayak mainan robot-robotan gitulah. Oh, robot-robotan. Futuristik gitulah. Oh, futuristik. Oh, kayak sing ini ya, sing kayak anak loro terus anak silang-silang gitu. Tahu nggak? Kaos. Ya, sejenis itu. Sejenis itu. Itu kan art toys ya namanya. Ya, art toys. Jadi emang ada istilah umumnya itu art toys. Cuman nanti dibagi lagi, ada yang designer toys, ada yang urban toys. Oh, beda. Oke. Mas, Cuman mirip-mirip, cuman beda. kalau sampean ini art toys produksinya. Ya, art toys. Tapi pekerjaannya Sebagai designer toys. ya. Wah, kak ono biyen cita-cita designer toys itu. Di malah kan biasanya cita-cita dokter itu kan mas umum. Ya. PNS mesti tahu. Lo desainer toys ini aneh gitu loh ya. Waktu itu sama orang tua ya Pak Mas? Waktu itu. Ya, didukung apa enggak? Didukung sih. Cuma emang karena aku ya itu ya emang dari kecil suka koleksi ya. Kan awalnya juga hobi kan. Terus aku terima biasanya itu custom per biji gitu. Lumayan lah dapat cuan dikit-dikit. Terus sekarang bisa memproduksi banyak ya. Sebulan, setahun ini produksi berapa Mas? Tergantung sih, kalau dari Bisnoles mungkin karena gini, designer toys itu produksi masalnya itu nggak banyak sebenarnya. Jadi mungkin di bawah 100 lah, mungkin 50 itu udah banyak. Soalnya kan dia apa ya, produksi rumahan ya. Jadi tapi memang sangat detail ya. Apa yang membuat memang eksklusif. Jadi memang harganya itu bisa dikatakan lebih mahal dari mainan umumnya. Kalau mainan umumnya yang kayak action figurnya kayak Spider-Man, Iron Man itu berapa Mas biasanya? Biasanya katakan itu mereknya Hasbro ya. Marvel Legend ya sekitar 200 sampai 500 Pak. Kalau itu art toys berapa? Bervariasi, bisa paling 1 juta ke atas. 1,5 bisa. Apa ya? Juta juga ada. Mungkin yang harga 300 juga ada, tapi kecil. Kecil. Terus apa yang membuat art toys itu apa ya? Karena produksi emas ini dan beberapa desainer toys itu mahal itu apa? Yang pertama eksklusif. Terus produksinya nggak banyak. Jadi si artisnya itu kadang mendesain sendiri, memproduksi sendiri, memperkenalkan sendiri. Jadi orang itu apa ya, kalau dia membeli itu kadang juga bisa berinteraksi dengan artisnya. Kalau kita beli mainan, kita nggak tahu nih siapa yang beli. Dia sebagai mainan. Kalau yang desainer toys ini, dia itu istilahnya art, bukan mainan sebenarnya. Oh, jadi kalau saya sumpama ini yang membeli jasanya ya, itu Mas aku bikinan mainan. Oh Mas, tapi tak edit ini senyum Roblox gitu bisa ya? Bisa sih. Jadi ada interaksi di situ. Dan itu yang membuat mahal sesuai keinginan yang penyedia pembeli jasanya itu. Ya, bisa juga. Oh, makanya. Jadi kita sebagai pembuatnya itu memposisikan sebagai seorang seniman. Kayak pelukis kan, kayak seniman, terus karyanya bisa patung atau lukisan. Kalau ini medianya cuman berbeda aja. Medianya sebagai mainan. Jadi bukan apa ya, kita nyebutnya ini sebagai art toys sih sebenarnya. Jadi ya sebagai barang seni. Iya, barang seni ini. Ini bukan suatu yang dibuat secara massal. Ini hanya orang-orang tertentu. Iya. Mas kan juga, Mas Rino ini kan juga ke luar negeri ya. Produknya ya. Itu di mana aja luar negerinya dan bagaimana bisa sampai ke luar negeri itu Mas?
Kalau yang dari Bisnoles itu emang itu ya, mereka sering pameran di luar negeri. Emang kalau di Indonesia kayaknya masih kurang peminatnya. Jadi biasanya itu yang tiap tahun itu pameran terbesarnya di Thailand. Itu ada di Thailand, kadang di Singapura juga. Itu yang sama acaranya Pop Mart. Terus yang kemarin dari Filipina. Oh malah di luar ya yang banyak ya? Ya, kalau di Indonesia sekarang udah mulai dilirik sih, biasanya tapi di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa kok di luar negeri? Padahal ini Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat ya, kalau sama sebut Asia Tenggara. Kayak Thailand, Filipina, terus Singapura itu kok lebih tertarik ke dunia art toys lebih dulu daripada pada Indonesia itu kenapa Mas? Padahal desainernya ini dari Indonesia Malang padahal. Kenapa Mas? Kok lebih sana yang lebih Ya, populer? di sana lebih populer sih. Terus untuk memproduksi mungkin lebih dekat dengan Cina ya. Kalau kayak di Thailand paling besar di Asia Tenggara ini di Thailand sih. Karena lebih dekat dari Cina. Ya, Jadi orang Cina itu suka art toys mungkin ya. ada di sana ada art toys yang besar juga. Oh, Beberapa brand art toys yang ternama itu dari Hong Kong kalau nggak salah. Kayak iya. Kaws itu Hong Kong kalau nggak salah. oh iya, sama kan ada kaitannya dengan Hong Kong juga ya. Sama suka art toys dari Hong Kong ya. Oh ya, itu salah satu apa ya, kayak generasi awalnya art toys Itu dari Hong Kong. Oh makanya yang ber tadi kan. secara geografi kan lebih dekat ya. Indonesia ini mulai ya, Ya, Jakarta. Jadi awalnya art toys, awal munculnya itu sebenarnya urban toys. Itu tahun 97 98. Itu juga artis Hong Kong. Gitu. Nah, terus mulai tahun 2000-an mereka mulai dikenal sebagai desainer toys. Kalau tahun 2000 mungkin 2010 ke atas art toys kayak gitu. Oh, Cuman beda-beda skena aja sih. beda-beda penyebutan ya. Ya beda. Sangat- Tapi mirip-mirip. Sangat dinamik ya jadi ya. Profesi ini disebut dinamik ya dari masa ke masa ya. Kalau urban toys biasanya toysnya itu ada kaitannya dengan kayak graffiti atau Belum 3D ya. ya sama Oh, sama 3D. mirip-mirip kok sebenarnya. Kalau urban toys seperti itu. Kalau desainer toys biasanya lebih ke karakter kayaknya ya. Kayak biasanya Pop Mart, nah itu kan desainer toys. Apa namanya itu? Desainer toys. Kalau art toys sendiri sekarang? Art toys biasanya kalau aku lihat ya, itu kayak punya ada makna gitu loh di toysnya gitu kayak. Oh. Jadi kadang tidak selalu berbentuk karakter. Kayak gitu. Tapi berbentuk apa Mas? Apa mungkin abstrak bisa juga. Oh bisa juga. Oh iya, bener kayak lukisan berarti. Sekarang jadi lebih apa ya, luas gitu ya. Iya, toys di sini cuman sebagai media pengganti aja sih sebenarnya. Kan emang kalau art toys itu kebanyakan mungkin dari seniman ya kayak pelukis atau apa gitu. Kalau desainer toys ya jelas desainer. Kalau urban toys biasanya dari artis graffiti ya awal munculnya. Oke. Dalam pengerjaan sampean pesanan, sebenarnya pesanan dari mana itu? Jakarta apa namanya? Bisnolize. Bisnolize. Itu sampean bisa mengerjakan berapa hari, Mas? Kalau untuk cetak mungkin 1-2 hari itu bisa. 1-2 hari. Pengecatan tergantung dari detail kerumitannya. Itu alatnya sampean lengkap Mas ya? Dari apa aja alatnya itu? Di studio sampai kayak saya lihat fotonya itu lengkap banget ya. Kayak kita perlu main-main ke sana. Monggo silakan. Kalau pengecatan, kalau yang simpel-simpel mungkin 1 atau 2 hari bisa. Kalau bijian ya. 1-2 hari bisa. Tapi kalau default kalau saya pesan secara pribadi itu Mas, itu tergantung kerumitannya Mas ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang pesan, jadi kita harus bikin 3D-nya dulu. Dari 3D kita bikin master. Itu biasanya di 3D print juga bisa. Atau kalau bijian ya dari 3D print itu kita painting langsung. Kalau misal mau diproduksi agak banyakan, dari 3D print kita bikin cetakan. Kayak gitu. Jadi berapa hari itu Mas kira-kira? Paling lama berapa hari Mas sampean pernah memproduksi satu mainan itu? Ada nggak pesanan yang sampai berhari-hari gitu?
Oh ada. Apa itu Mas? Bulan juga ada. Kan memang tergantung itu ya antrian juga. Oh itu yang mesen siapa Mas waktu itu? Yang sampai berbulan-bulan. Ada sih, kita pernah bikin maskotnya Cibikon di Jakarta, tapi juga anak Malang juga sih sebenarnya. Itu berapa ya, sebulan mungkin? Apa yang membuat sebulan itu Mas? Ya prosesnya panjang sih, ada kayak revisi atau apa gitu. Nanti minta fotonya ya, Cibikon itu seperti apa? Ya nanti dijelaskan. Ya. Itu kayak apa Mas? Emang Cibikon itu kalau sampean bisa deskripsikan? Itu kayak event Jepang gitu. Oh jadi produksi sampean artis yang bikin Jepang. Maskotnya aja. Bikin maskotnya. Itu... Mereka udah ada desain maskot, cuman kita bikin 3D terus langsung painting. Ambil orangnya pasti kan ya juga apa namanya Mas minta ininya diginiin itu yang buat bikin lama ya. Ya. Oke, Cibikon tahun 2000 berapa itu Mas? Waduh, Cibikon kurang tahu aku. Kalau dulu di Malang itu ada namanya Japan Daisuki. Oke. Itu udah lama sih. Itu sama sih yang buat sama juga. Oke. Jadi Mas bilang pengen membuat komunitas ya kan, di sini di Malang ya terkait Artois. Ini kan sampean sudah settle dengan dirinya sendiri ya. Ya, lumayan deh. Jangan malu-malu Mas. Saya juga cari teman sih sebenarnya. Kalau boleh tahu itu kayak pendapatan kisaran UMR lebih nggak Mas per bulannya itu? Lebih ya pastinya. Bisa ya? lebih. Bisa lebih ya kalau di rata-rata ya? Bisa. Wah, kelebihan malah. 2 digit nggak Mas? Hampir ya? Ya nggak bisa dianu sih. Kadang kan nggak tentu ya. Biasanya aku juga dapat orderan kayak custom nih. Jadi orangnya punya toys, blank toys namanya. Dia emang perlu diwarna. Jadi dia biasanya meng-hire seniman buat mewarna itu. Oke. Atau biasanya aku juga dapat tawaran kolaborasi dengan brand toys yang udah ada. Dikirim, nanti aku warnain, terus kita jual, bagi 2 hasilnya. Oh, seperti itu. Oke, kalau jadi kerjaannya UMR lebih lah ini bisa padahal apa ya? Ini nggak ada orang yang tahu gitu loh. Apa sampean bikin kerjaan sendiri. Kalau biasanya kan orang kalau saya beratkan wadah ya. Orang itu nyemplung ke wadah itu, nyemplung ke wadah ini, nyemplung ke wadah itu. Tapi saya membuat wadah sendiri yang sampean cemplungi sendiri, terutama di Malang. Seperti apa Mas dunia Artois di Malang ini Mas? Kalau di Malang, ya kita masih memperkenalkan sih, makanya aku sama beberapa teman itu bikin komunitas Lidos. Lidos. Nah, itu inspirasinya dari toko mainan di kayu tangan itu loh, yang toko Lido, tahu kan? Semeru ya? Oh, bukan ya? Yang pojok, toko jadul lah itu. Oh ya. Pojokan. Singgalnya brand. Oh, saya guys gak ada kan? Nggak ada. Oh ya, terus? Nah itu kan toko Lido kan namanya. Iya. Terus kita plesetin aja The Lidos. Nah itu, terus? Jadi dari situ kita ngajak beberapa teman yang berminat di bidang toys ini. Jadi di komunitas itu macam-macam sih. Ada yang seniman juga, ada yang pemain band, ada yang animator juga, kayak gitu. Ada yang mahasiswa juga ada. Itu nanti komunitas itu pingin sampean bentuk ekosistem Artois gitu di Malang? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tahun 2021 atau 22 kalau nggak salah, Lidos pertama itu kita bikin pameran bersama di MCC. MCC ya. Yaitu dari situ kok antusiasnya lumayan gede. Ya udah kita lanjutin sampai sekarang. Jadi kita sekarang coba tiap pameran itu pakai tema. Kalau yang pameran kedua kita ambil berkolaborasi dengan tema kuliner. Jadi tiap artisnya itu nanti kita kayak bikin bikin mainan berdasarkan brand makanan. Oke. Kayak gitu. Kalau yang kedua nanti kolaborasi dengan musik. Iya, apa itu musik? Nah,
kita kolaborasi dengan band. Kayak aku di brand Kuniklen ini, kita memproduksi merchandise dari Diesel sama Tani Maju. Wih, Diesel. Ya, Itu belum rilis sih. wah, oke. Ya apa mainannya? Jadi kan aku bikin blank toys istilahnya. Jadi itu mainan apa ya, polosan gitu. Nanti tujuannya emang dibikin buat berkolaborasi. Jadi kita hubungan sama Diesel sama Tani Maju, kita ngobrol ada karakter atau apa yang pengen diwujudkan jadi toys gak gitu. Terus saya desain, ACC dulu, kalau fix kita bikin kolaborasi. Ini udah fix. Udah fix. Wah, kapan munculnya ini? Kemungkinan Januari kayaknya. Januari 2025. Ya. Sepiro Mas, bentuknya seperti apa Mas? Diesel ini kan grup band besar di Malang ya. Oh ya. Itu bentuknya seperti Cibi kayak BT21 kayak gitu apa seperti apa? Ya mungkin mirip-mirip kayak itu sih. Berarti tapi personal Diesel Ya. sama Tani Maju. Ya. Wah, anjir. Itu jadi official merch. Ya. Jadi nanti kita coba jual sama kaset. Wah. Jadi Toy sama kaset gitu. keren ya. Bisa ngeling ngono lho ya. Ya, kita emang di Malang ini nyoba memperkenalkannya dari orang yang di luar lingkup toys. Gitu. Itu semua kalau media ngono. Apa ya sing bisa kolaborasikan ya? Mungkin masuk gba.blog.com apa ngono ya. Maskot ya. Kalau ada event maskotnya bisa ya. Bisa ya. Tapi kan bukan boneka kan itu? Bukan. Artois ya? Aku biasanya pakai bahan resin. Resin. Apa itu? Kayak plastik gitu ya? Bukan ya? Mirip-mirip sih, tapi bukan plastik. Kawaran jadi ngeling ya. Jadi ada apa jenis industri kreatif itu ngeling gitu sekarang. Kalau yang buat Januari ini ada selain Diesel sama Tani Maju, Grey, batu ya. ya, terus apa sih lu lupa. kebanyakan Ada Sister Murder atau apa? Ya itu juga. Terus apa ya, band apa ya, lupa gue. Ada 9 band lah pokoknya. Itu kok sampean kolaborasi ambek band itu sama Iksan Scooter juga. So kolaborasi ambek band musik itu sampean dari mana Mas titik mulanya? Nah, kebetulan salah satu anggotanya Lidos itu Mas Novan, dia vokalisnya Tani Maju. Nah, dia kan banyak kenal teman-teman musisi kan. Jadi bisa ngubungin dari Mas Novan gitu. Jadi lebih menarik sih menurutku. Apa namanya? Biasanya kan albumnya musisi lokal biasanya official merchant album kaos. Ya. Cuman band stiker. Saiki ada lagi baru nih. Ini menarik nih. Itu di Jakarta juga gitu nggak? Apa ini yang tren ini dari Malang? Aku nggak tahu ya kalau di Jakarta. Cuman ini emang dari komunitas Lidos Malang aja sih. Kalau yang di Lidos ini nanti aku pakai nama brand Kuniklen, bukan namaku sendiri. Jadi aku emang pisah namaku sebagai artisan sama brand. Kayak gitu. Namanya sama Ornivora. Ya. Apa itu Ornivora? Pemakan segalanya. Bukan, kan dari namaku sendiri kan, Rino, cuman dibalik gitu. Foranya itu apa? Jangan enak disebut aja. Ya. Jadi nanti misal kalau aku mau rilis toy sendiri juga kolaborasinya dengan brandku sendiri, Kuniklen. Psychedelic ini ganti Kuniklen sekarang. Iya susah Mas. Psychedelic. Tulisnya susah gitu. Juga beda apa ya? Kalau psychedelic dulu fokusnya ke bikin aksesoris atau diorama. Biasanya dari Marvel Legend kita pengen ganti kepalanya aja atau aksesoris apa gitu. Kalau yang di sini emang fokus ke desainer toys. Desainer toys, art toys gitu. Kalau sama di Kuniklen ini owner apa? Owner ya? Owner. Ada pertanyaan Ditanya-tanya dulu Mas sama videografernya. Belajar tanya. Minum dulu Mas. Siap. Keren, enak deh.
ngeling-ngeling gitu industri kreatif malah. Ya. Mau nanya, tantangan terbesar yang Mas Rino hadapi ketika menggeluti dunia ini apa? Selama menggeluti dunia ini? Artois. Apa ya? Yang jelas ya memperkenalkan produk gitu ya. Ya. Soalnya kan orang lihat, apa ini mainan kok harganya lumayan kan, emang selisihnya jauh kan. Iya. Jadi emang kalau di Indonesia emang kita masih berusaha memperkenalkan, tapi kalau untuk terlebih kalau di Jakarta mereka udah mulai paham sih. Aware ya. Ya kalau di Malang ya kita cuman hobi aja di sini. Memperkenalkan aja. Memperkenalkan, makanya dengan band-band tadi itu ya. Ya tujuannya emang buat kolaborasi aja. Ada lagi. Bagaimana Mas Rino menghadapi, pernah kan biasanya dikritik atau diberi applause lah. Nah, Mas Rino bagaimana tanggapan untuk orang-orang yang ngeritik atau orang yang Ya suka aja sih, kan itu kayak masukan kan juga bisa apa ya, jadi evaluasi juga buat saya sendiri. Kalau misal desainmu kayaknya bagusan gini deh, atau kayaknya di pasar yang lebih apa ya, yang lebih laku itu desain seperti ini gitu. Ya aku juga harus perlu belajar lagi kayak gitu sih. Emang kan nggak ada ilmu pasti kan yang di bidang ini. Bidang ini nggak ada ilmu pasti. Mas, jadi emang kadang kalau mau ngerilis, ada yang menurut saya pribadi ini bagus tapi di pasaran mungkin kurang, atau mungkin kalau pengen yang laris banget ya kita harus cari apa kemauan di pasar kayak apa kayak itu. Mas, aku mau tanya. Mari pertanyaan. Mas mau tanya, menanggapi yang tadi itu. Pasar di Malang ini memang belum ada dan sampean membuat. Betul apa enggak? Pasar untuk artois. Kalau kolektornya mungkin nggak banyak sih kayaknya. Nah, dengan adanya Pop Mart ini kan Labubu. Ya kan sebenarnya udah ada lama dari itu sih. Cuman karena efek dari Labubu itu semua orang jadi tahu dari apa kalau ada desainer toys atau art toys ini. Jadi mungkin lebih bisa dikenal ya. Kalau ngomong sama orang umum ya kita bilang aja ya mirip-mirip Pop Mart lah kayak gitu. Jadi mereka langsung tahu gitu. Jadi kayak kain tangan kan banyak ya sekarang ya? Ya. Ada 2 kayaknya. Iya ya. Iya, sing warna biru muda, mbak warna ungu kuning. Kuning, ya. Kuning ungu yang agak ke Honda itu sama yang sama ya kayak produksi-produksi seperti itu ya. Ya itu termasuk art toys juga. Art toys juga ya. Jadi pasarnya di Malang sebenarnya sudah ada. Ya mulai ada. Jadi kalau ada yang mau pengen kayak gitu ya, kayak di kayu tangan tuh lupa aku namanya, minta sebut tapi lupa ya. Apa ya senengnya ya? Ya kayak gitulah. Ini ada jasanya di sini gitu loh. Musuh. Kalau di MUG Awesome ya, KKV itu Miniso juga kayaknya udah masuk ya, blind box. Istilahnya blind box kalau sekarang. Biasanya bisa kolaborasi dengan Mas Rino tuh. Bisa produksi sehari 500. Enggak, tepar. Amin. Untuk menuju ke sana sebenarnya sudah ada Mas ya. Sejak harapan itu cuma ingin mendorong industri ekonomi perputaran uangnya di sini tuh ya dari komunitas ini, dari NGO dulu Mas ya. Itu masih belum dibuat ya komunitasnya. Udah bergerak nggak sekarang? Lidosnya? Lidosnya. Udah. Itu kumpulnya di mana Mas? Kalau ngumpulnya ya nggak ada base camp khusus sih. Biasanya ya mungkin di studioku. Gitu. Di situ muncullah ide, akhirnya ngeling ke musisi, ngeling kemana, mungkin bisa ngeling ke pemerintahan juga, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada porprov, ada apa gitu. Yang paling sering sih kita pamernya di MCC. Kan paling gampang, murah juga. Gratis kalau di situ. Keren. Jadi ya punya ide gitu, ada ngelingkan suatu acara apa gitu bisa kesamaan, karena
jarang gitu loh. Ya. Hal yang seperti ini dan tidak diketahui. Mencari Mas Rino aja aku nggak tahu di mana. Akhirnya searching baru tahu di Kota Malang ada Artois. Nah, dari situ kita kepikiran nih gimana kalau yang Malang kita coba ajak ke Jakarta. Mungkin Februari ini rencana kita mau ke Toys Fair. Sekalian buat memperkenalkan kalau di Malang ini ada loh komunitasnya Artois di Malang. Biar lebih kenal sama Circle Toys di Jakarta, di Bandung. Keren, ini pekerjaan yang lumayan cuan juga loh. Ada saingannya juga kan Mas? Maksudnya saingannya belum banyak. Belum banyak. Tapi tantangannya ketika saingannya nggak banyak ya sampean harus membangun. Yeah. Kan kayak gitu tak? Kalau produksi massal besar ya lemparnya ke Cina. Tapi potensi pasarnya besar nggak Mas ini Mas di Indonesia? Marketnya? Lumayan. Wah itu loh. Kemarin juga pernah dapat tawaran sih bikin merchandise. Cuman karena jumlahnya terlalu besar, aku masih belum berani. Oh, itu kecuali lempar ke Cina ya, bisa. Lempar Cina apa mesti? Ya, produksi di Cina bisa. Oh, jadi ini masih industri rumahan. Ya. Home industry. Tapi kan sekarang mau aturan ya, harus home industry ketika dari pemerintahan itu harus dianukan ke home industry. Itu bisa lah. Nanti kalau ada Porprov yang terdekat bisa diusulkan lah. Ini pemerintah ini, Porprov kan di Malang nih. Lah official merchandise-nya daripada boneka. Bosen ya boneka ya. Mending itu mainan bisa dipajang. Souvenirnya mainan. Merchandise. Lah souvenir kayak di Noyo sini Mas. Iya. Plakat. Biasanya anak magang-magang ini kalau ada plakat. Gitu. Iya. Ya kan. Nah itu. Ini bedanya sih aku penasaran kan. Bedanya boneka sama sampean itu apa? Biasanya kan kalau wong boneka biasanya buat official merchandise ada boneka. Kalau sampean itu kayak boneka gitu nggak? Kelebihannya apa? Apa ya? Yang jelas beda bahan ya. Kan kalau Artois ini ada bahan yang dari resin. Ada yang vinil juga. Atau biasanya yang sekarang paling simpel ya dari 3D print itu aja. 3D print. Itu yang lebih murah ya? Ya paling simpel, bisa bijian. Kalau yang resin kan harus ada minimal order. Kayak gitu. Minimal ordernya sampai 1000. Gak iso. Cino aja. Ini maksimal berapa ya Mas? Sama paling pol? Satu cetakan silikon itu paling kuat 20 piece. Oke, kayak tamu-tamu. Ya. Itu kalau harga berapa Mas? Sekitar berapa ya? Mungkin 500 satu kan ya. Korek. Tapi api loh ini ya, kualitas bagus ya, dipastikan ya. Ya nanti kan ada macam-macam jenis resin kan. Yang aku gunakan kebetulan ya cukup lah, bagus. Nah untuk nanti biar kan kok video blog bercerita mungkin ya. Bisa nggak Mas kita main-main ke sana, kita videoin pas sampean mengerjakan? Bisa. Ya, blog bercerita ngerti loh produksi seperti apa. Bisa. Nanti ya. Oke Mas Rino, terima kasih sudah ada di sini. Selamat sore, pulang kerja, blogger.com. Makasih Mas. Terima kasih. Where you going?